Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu menghemat waktu. Silakan Ibu langsung mempresentasikan apa namanya modul ajar yang sudah dipilih untuk diujiankan. Silakan, Bu. Ya, Bu. Kau lah jaga mau bantu jangan. Sudah terlihat, Bu. Belum, belum, Bu. Ah, oke, sudah. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kabar warahmatullahi wabarakatuh. anak-anak, Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, sehat, sehat. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa, seperti biasanya kita menyanyikan lagu nasional dulu sebagai rasa cinta kita kepada tanah air. Yaitu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang yang dipimpin oleh anak kami Seri Eva Junita. Ya, kita mulai ya. Satu, dua, tiga, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, gimana sudah semangat kita mau belajar? Oh, ya, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Oh ya, semuanya hadir, jadi nggak usah sebut nama satu-satu lagi ya. Ya, sekarang sebelum belajar, Ibu mau tanya dulu tentang pelajaran kita kemarin. Surah Hujurat, masih ada yang ingat? Alhamdulillah, masih ingat. Nah, sekarang pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Teladan mulia Asmaul Husna. Anak-anak, apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan bagus. Nah, kalau begitu, berarti anak-anak sudah tahu apa itu Asmaul Husna. Nah, ada lagi yang tahu nggak Asmaul Husna itu ada berapa? Ya, bagus. Asmaul Husna itu ada 99. Tapi, yang akan kita pelajari hari ini adalah berapa? Nah, ya belum tahu kan? Ya, dengarkan dulu penjelasan Ibu ya. Hmm. Yang pertama pembelajaran kita hari ini adalah teladan mulia Asmaul Husna. Tujuan pembelajarannya menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, inilah yang akan kita pelajari dari Asmaul Husna yang 99 itu. Tapi hari ini cuma 5 yang akan kita pelajari ya anak-anak ya. Nah, ini dia. Al-Malik artinya Maharaja, Al-Aziz artinya Maha Mulia, Al-Qudus artinya Maha Suci, As-Salam artinya Maha Sejahtera, Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Nah, kemudian yang pertama kita pelajari adalah meneladani Al-Malik, menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan dari berbuat curang. Nah, anak-anak, tahu nggak apa yang dikatakan menahan diri? Ya, menahan diri itu seperti kita waktu puasa Ramadan. Ketahan diri kita untuk tidak makan dan minum. Ya, terus ada lagi enggak? Oke, kalau begitu kita lanjut kepada meneladani Asmaul Husna
Al-Quddus. Al-Aziz duluan. Al-Aziz artinya mandiri. Kita meneladani dengan sikap mandiri, yaitu mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Contohnya, makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, dan lain-lain. Anak-anak ibu, apakah kalian sudah mengerjakan pekerjaan di rumah dengan sendiri? Iya, bagus. Coba anak kami satu lagi. Ada nggak yang mau kasih tahu yang dikerjakan sendiri di rumah? Ya, bagus. Ibu, anak-anak ibu mengerjakan sendiri di rumah seperti mandi sendiri, memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, dan makan sendiri. Bagus. Tepuk tangan untuk anak ibu. Kemudian kita meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus itu artinya Maha Suci. Maka itu suci itu harus bersih. Jadi marilah kita mencintai kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum salat, anjuran bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Nah, anak-anak ibu, tahu nggak apa yang dikatakan kebersihan? Ya, kebersihan contohnya badan kita itu harus dibersihkan. Apalagi hati kita juga harus dibersihkan. Apalagi yang mau dibersihkan? Tempat tinggal kita. Apalagi kelas kita sekolah. Kalau di kelas kita kotor, apakah kita nyaman dalam belajar? Ya tidak, tentu tidak. Maka dari itulah kita harus bersih. Biasa membersihkan diri ya. Nah, setelah itu kita meneladani Asmaul Husna Assalam. Ya, Assalam ini artinya Maha Sejahtera. Jadi kita juga menjaga lisan. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal saleh lainnya sesuai tuntutan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, gibah atau mencela, membuka aib seseorang. Di kelas kita ini ada nggak yang suka mencela orang? Ya, tidak. Bagus. Tepuk tangan. Ada yang suka mencela kawannya? Tidak. Bagus. Nah, jadi ucapan kita itu harus kita jaga. Kemudian ada lagi. Kalau berkata kotor itu boleh enggak? Ya tidak. Karena itu adalah perbuatan dosa. Nah, itulah kita meneladani Asmaul Husna Assalam. Nah, habis itu kita juga meneladani yang kelima. Asmaul Husna yang kelima. Yaitu meneladani Al-Mu'min. Al-Mu'min itu apa artinya? Pemberi keamanan. Nah, aman itu artinya sama dengan hidup tertib. Nah, kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di dalam rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak ibu, apakah kalian sudah berada hidup tertib? Ya, kita sudah hampir memasuki hidup tertib, melaksanakan hidup tertib. Seperti di kelas, tidak ada lagi yang suka ribut kalau gurunya sudah masuk. Nah, semua mengerjakan PR. Ya, begitu masuk lonceng, semua anak-anak tidak ada lagi di luar. Nah, itulah yang dikatakan dengan hidup tertib. Kemudian, kalau kita juga ke masjid, kita tidak boleh ribut. Karena kalau ribut, maka masjid itu tidak tertib namanya. Akan menjadi suasana ricuh, ya. Jadi kalau kita ke masjid, kita harus menjaga keamanan. Nah, anak-anak ibu, itulah pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, ibu akan membuat kalian kerja kelompok. Nah, kelompok satu membuat kaligrafi Asmaul Husna dan kelompok dua membuat arti dari Asmaul Husna dan kelompok tiga membuat apa? Ya, sama dengan kelompok dua membuat kaligrafi kelompok satu membuat kaligrafi Asmaul Husna. Nah, silakan dikerjakan ya anak-anak. Ya, sudah siap, Nak?
Ya, kalau sudah siap, silakan dikumpulkan tugasnya supaya kita akhiri pelajaran kita ini dengan menyimpulkan pembelajaran. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, pembelajaran kita hari ini adalah Ibu simpulkan bahwa Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan baik. Dan kita juga sebagai manusia harus meneladani semua sifat-sifat Allah yang kita pelajari hari ini dan kita laksanakan di rumah. Baiklah anak-anak, masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak, cukup sampai di sinilah pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya, nak. Ya, Bu. Terima Oke, baik. kasih. Terima kasih Ibu Nur Sadia. Kita lanjutkan dengan Ibu. Saya persilakan untuk membaca Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Silakan di-searching saja. Surah Al-Fatihah ayat berapa tadi, Bu? Surat Al-Ma'idah ayat 6. Surat Al-Maidah Ayat 6. ayat 6. Tutup dulu share screen-nya. Ya, Bu. Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jahada minkum Baik, minal Nur saya. Yang saya maksud itu membaca surat Al-Ma'idah ayat 6. Bisa Ibu share screen. Itu yang Ibu baca kayaknya ayat 5 deh. Tadi ya Bu ya Bu harus Coba di-share screen ya Bu. di share. Iya. Tadi salah itu Ibu baca. Bukan surat Al-Ma'idah ayat 6 tadi yang Ibu baca. Bentar ya Bu ya. Coba Ibu baca. Coba Ibu Ya baca. Bu. Bentar Ibu masih mau men-share screen Bu. Ini saya share screen, Ibu nggak lihat? Tadi ya Bu ya. Nah, coba Ibu baca. Kan beda tadi. Lihat Bu, lihat Bu. Baik, Boleh. saya Silakan. baca Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum
وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلما تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم بنعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Baik. Ah, Ibu Nur Syariah sebetulnya bisa baca Al-Quran. Tapi nampak Ibu nggak sering baca Al-Quran lagi. Saya melihat di Mahrijul hurufnya itu sudah tidak berbeda antara za, ja, zo. Untuk tahu saja tadi salah. Bismillah, coba Ibu baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada wa di situ. Nggak ada wa di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada wa di situ. Ibu bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada wa di situ, Bu. Ya kan? Lebih kurang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bismillah saja itu. Kita guru agama loh, Bu. Nah, kadang kita menjelaskan kepada murid-murid kita itu tentang mahrijul huruf. Tapi kita sendiri ketika membaca itu tidak pas. Makanya guru-guru di sekolah itu ibu dulu yang membaca, baru muridnya. Jangan disuruh-suruh-suruh aja nah orang ngaji. Nah, ya Ibu, kita masih tidak ada kata terlambat untuk belajar dan terus mempertahankan apa yang sudah kita miliki Ibu ya. Oke, sekian itu saja Ibu Nur Sariah. Nanti kalau mau les baca Al-Quran dengan saya 12 SKS lagi nih jadinya. Oke, terima kasih Ibu Nur Sariah. Silakan keluar ruang Zoom dan Ya, persilakan kawan yang lain masuk. ya, Bu. Baik. Oke, sudah Bu. Ya, Bu. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Handani. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Nur Syariah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Terasa lelah enggak Bu di PPG? Iya, Bu. Terasa. Nanti hasilnya pun demikian Bu. Terasa hasilnya. Ketika Ibu berjuang dengan kuat, insya Allah lebih nikmat yang Ibu rasakan. Baik Ibu, Ibu ngajarnya di SD atau SMP Bu? Di SD, Pak. Di SD. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Sudah sekitar 24 tahun, Pak. 24 tahun Bu. Iya, Wow. Pak. Tahun berapa Ibu mulai mengajar? Bapak, Ibu tahun berapa mulai mengajar? saya mengajar tahun 2005, Pak. 2005. Berarti sebaya kita Bu. Ibu kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 83, Pak. 3. Berarti tua saya Bu, 2 tahun. Iya, Saya kelahiran 80. iya. Baik Ibu. Berarti apapun nanti yang saya tanya, pastinya apa namanya, kita sebaya ya Bu ya, sedunia pendidikan dulu, walaupun berbeda Mudahan bisa, lokasi. Pak. Kemudian Bu, jangan terlalu tegang. Yang saya tidak bertanya sebenarnya sama Ibu. Kita sharing aja di sini. Iya, Yang kita bahas di sini adalah terkait dengan pedagogik. Baik Ibu, di sekolah sudah melaksanakan kurikulum merdeka Bu ya? Oh, sudah, Pak. Oke.
Baik Ibu, kita tidak perlu mengukur apakah habis ini berganti kurikulum, itu bukan urusan kita. Hari ini kita masih kurikulum Merdeka Belajar. Maka Iya. kita cerita tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kalau memang nanti menteri kita yang baru itu akan mengganti, maka kita akan ikut ke sana. Baik Ibu, yang pertama sekali saya ingin sekali menggali kepada Ibu. Eh, Perbedaan yang cukup mendasar kira-kira Ibu antara identitas modul ajar itu dengan identitas RPP itu apa-apa saja kira-kira. Kalau di RPP apa-apa saja identitasnya, kalau di modul ajar apa? Oh, baik Pak. Kalau di RPP itu yang kita susun duluan standar kompetensi, baru kompetensi dasar, baru indikator. Nah, habis itu baru kita menyusun pendahuluan, persepsi, baru inti pengajaran, oh, kemudian kesimpulan. Nah, kalau di modul ajar kurikulum Merdeka, nah, sekarang kita menentukan capaian. Yang pertama capaian yang ditentukan oleh pemerintah, kita buat dulu, baru setelah capaian baru TP. Tujuan pembelajaran. Nah, habis itu baru kita menentukan ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, dan pelaksanaannya itu ada perbedaan bahasa aja, Pak. Kalau sekarang persepsi diganti dengan namanya pertanyaan pemantik. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke inti. Setelah masuk ke inti, habis selesai inti, baru kita membuat kesimpulan, Pak. Baik Ibu, tadi saya coba tanya terkait identitas, belum ke TP. Nah, belum mengarah kita ke TP, ATP, dan KKTP. Tapi tidak apa. Ibu udah susunkan itu. Yang saya tanya tadi kan ada identitas, tuh. Ada nama, di bawah kop itu kan ada nama, ada Oh iya, tema. Pak. Saya pikir tadi, oh, Tidak apa-apa. pembuatannya, Pak. Tidak Oh iya, apa-apa. Pak. Yang penting Ibu sudah memahami tentang yang pertama Ibu sebutkan tadi ada TP, kemudian ada Iya, ATP, Pak. dan ada selanjutnya apa Bu? Kakak, kakak TP. Kan gitu Ibu sebutkan. Baik. Kalau memang udah Ibu sebutkan tentang TP, saya coba ingin tahu dari Ibu, eh mengapa sih Bu tujuan pembelajaran itu ataupun TP itu penting sekali di dalam menyusun modul? Karena kalau kita tidak menentukan tujuan pembelajaran, kita tidak tahu apa yang mau kita sampaikan kepada murid kita. Nah, Baik. Bagaimana cara Ibu merumuskan TP itu secara efektif, kemudian smart, kemudian apa namanya, secara spesifik, baiklah kepada siswa. Cara Ibu bagaimana? Kan oh, ini yang tadi pertama, Ibu tahu kan? ya Pak, Ya silakan. yang pertama kan tujuan pembelajaran itu sudah ada di buku ya Pak ya. Kalau di buku Kurmer sekarang sudah ada ya Pak ya. Nah, jadi Hmm, kita untuk merumuskannya itu kita mencari materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran supaya siswa dapat memahami materi yang akan kita sampaikan nanti. kita sesuaikan Bu. Iya Pak. Mantap. Bagi saya itu udah Ibu kuasai. Mudah-mudahan nanti di lapangan baik. Baik Ibu, kemudian terkait dengan metode ini, dengan metode. Itu metode yang kita apa namanya pelajari di PPG ini ada dua ya. Project ya Bu ya, ada PBL, maksud saya ada PBL dan ada PJBL Bu ya. Apa perbedaan antara PBL dan PJBL secara dasar saja? Kalau PBL Pak itu kita menggunakan metode pembelajaran yang berbasis masalah, di mana siswa belajar dengan memecahkan masalah kontekstual yang realistis. Sedangkan PJBL itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah dengan proyek, menentukan proyek, Pak. Oke.
Nah, bisa enggak Ibu sebutkan misalnya PBL, contoh PBL yang sedang dilakukan oleh anak-anak dan contoh PJBL. Contohnya, Contoh PBL kita mencari solusi masalah, Pak. ada yang mencari atau siswa? Contohnya kita mencari solusi masalah yang kita pelajari supaya siswa bisa berpikir kritis, Pak. Ya. Kalau PJBL, Kalau PJBL project seperti bisa membuat keterampilan berupa kaligrafi, bisa membuat keterampilan yang bisa menghasilkan lah sampai tujuannya, Pak. baik. Kalau kita kaitkan dengan P5, PJBL itu di P5 kira-kira yang mana itu? Elemennya yang mana? Kalau kita kaitkan dengan P5, Pak, kita itu Mhm. seperti membuat tema seperti gaya hidup berkelanjutan. Nah, kita menyuruh anak-anak bisa memecahkan masalah dengan membuat dasar dasar keterampilan itu bagaimana supaya berhasil. Nah, seperti gaya hidup berkelanjutan tadi membuat keterampilan apa namanya itu Pak, membuat daur ulang sampah menjadi kotak pensil. Nah, seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Udah apa? Udah konkret ya. Kita sesuaikan dengan lingkungan kita sehari-hari ataupun apa namanya? Karakteristik peserta didik dan karakteristik lingkungan itu sendiri. Ya, Bu ya. Eh, baik Ibu, selanjutnya tentunya setelah siswa semuanya menggunakan ataupun membuat alat peraga dan sebagainya yang udah Ibu sebutkan tadi baik di PBL maupun di PJBL. Itu tentunya salah satu apa namanya? Bahan yang Ibu berikan ada di sana itu LKPD, Ibu ya. LKPD. Jadi menurut Ibu eh apa manfaat LKPD di sini, Bu? Manfaat LKPD itu, Pak, agar kita mengetahui apakah kita berhasil menyelesaikan pengajaran, menyelesaikan pembelajaran kepada siswa, apakah tidak. Nah, itu, Pak. Ya, berarti untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Tentunya alat untuk mengukur berhasil dan tidaknya itu ada asesmen, Bu ya. Iya, Pak. Nah, berarti kalau ada asesmen, kita coba turun ke asesmen. Kira-kira kalau menurut Ibu, instrumen-instrumen apa saja yang Ibu gunakan untuk mengukur kemampuan siswa itu sesuai atau tidak, tercapai atau tidak, gitu. Oh, yang pertama kita menggunakan asesmen sumatif dan yang kedua kita menyusul menggunakan asesmen formatif. Itu kalau di dalam pembelajaran. Kalau misalnya di dalam karyanya atau di dalam instrumen bentuk instrumen LKPD-nya itu bagaimana? Bentuk instrumen asesmen maksudnya. Eh, mungkin saya Ya. coba ingatkan kan sebagian ada portofolio, ya, ada Oh, esai. ya, membuat gambar kaligrafi masing-masing kelompok untuk kreasi siswa itu, Pak. Kurang-kurang gitu, misalnya. Gimana Bu? Maksudnya ada Ibu kan nanti menggunakan rubrik penilaian ya, Bu, ya. Ya kalau siswa kan udah kerja nih, udah kerja. Contoh seperti apa namanya kerja buat apa tadi karya-karya dan sebagainya. Tentunya kan ada rubrik penilaian gitu kan. Iya, Pak. Nah, sejenis rubrik penilaian. Jadi bagaimana Ibu tentukan rubrik penilaian itu? Oh, rubrik penilaian itu dengan membuat skor penilaian. Kalau contohnya siswa mampu menyelesaikan satu masalah, maka nilainya oh, beberapa poin seperti seperti 20%, 20 poin, 40 poin, 80 kayak gitu, Pak. Baik. Eh, itu juga bisa kita nanti juga bisa memberikan umpan balik kepada siswa kan? Baik Ibu, eh saya coba ingin tahu dari apa yang Ibu kerjakan selama ini di sekolah terkait dengan P5.
B5 Bu ya. Mohon Jadi maaf Pak, kurang keras suaranya. Lagi hujan di sini Pak. seharusnya Ibu pakai alat ini Bu. Oh iya Pak. Ya. Ibu pakai ini, memang nggak terdengar lagi ke teman yang di samping Ibu gitu. Ya, coba Ibu pakai aja Bu. Biar kita aja berdua yang cerita, nggak apa-apa. Ibu juga jawab semampu Ibu. Sudah Bu? Baik Ibu. Saya ingin ketahui apa sih Bu yang terlintas di pikiran Ibu terkait dengan P5. Yang terlintas di pikiran saya dengan pembelajaran film itu pada zaman sekarang ini kita harus mampu membuat anak-anak menciptakan hasil yang bisa memperbaiki gaya hidup berkelanjutannya, Pak. Ya, itu di P5-nya Bu ya. Kira-kira kalau menurut Bu, elemen apa saja yang harus digunakan di proyek profil Pancasila? Oh, elemen yang digunakan di profil Pancasila itu elemen akhlak yang terutama, Pak. Pada zaman sekarang ini seperti kemajuan teknologi. Kalau anak-anak tidak diajari akhlak, maka akhlaknya semakin tidak bagus, Pak. Karena mereka hanya fokus pada game, tidak ada lagi belajar, Pak. Maka kita harus pandai-pandai mengajar mereka supaya mempunyai akhlak yang baik untuk dunia akhirat mereka nanti, Pak. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, kita kan kalau di guru ini ada PTK ya Bu ya. Ada PTK ya. PTK itu penilaian tindak kelas. Apa sih Bu manfaat untuk guru itu PTK itu? Halo Ibu. Ya, Pak. Kurang jelas Apa tadi, Pak. apa manfaat PTK untuk kita guru? Kita manfaat PTK pada kita guru itu untuk mengetahui seperti apa latar belakang masalah yang akan kita bahas dalam pembelajaran di sekolah, Pak. Bagaimana cara Ibu menentukan judul sebuah PTK? Untuk menunjukkan judul sebuah PTK, kita terjun dulu ke lapangan untuk mencari masalah apa yang penting harus dibahas. Maka kita angkatlah menjadi judul. Apakah itu harus dicari masalahnya? Oh, tidak juga, Pak. Tidak, iya. Jadi kalau tidak, bagaimana juga caranya? Seperti dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, apa masalah yang sering terjadi, bisa kita mengangkat judulnya, Pak. Baik Ibu, eh, banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi waktu kita diberikan hanya 10 sampai 15 menit. Jadi begini Ibu, perlu saya sampaikan bahwa di layar kaca BPG ini, mari kita guru PAI ini yang lebih update, mari guru PAI ini yang lebih apa namanya, lebih aktual, lebih di depan Ibu. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah buat inovasi-inovasi bahwa siswa itu berdunia PAI. Ya, seperti Ibu sampaikan tadi, kalau tidak kita ajarkan anak-anak itu akhlak, maka akan rusak. Kan gitu Ibu ya. Nah, jadi pesan saya Ibu, jaga kesehatan. Berapapun nanti nilai yang apa saya berikan, berarti itu adalah goresan kehendak daripada Allah. Ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi saya doakan Ibu sehat-sehat. Amin, Tetap Pak. semangat Ibu. Kita masih ada beberapa tahap lagi sampai nanti ke UPI. Iya, Ya Bu Pak. ya. Iya, Pak. Kemudian ini rekaman ini silahkan nanti Ibu kaji ulang. Catat, pindahkan rekaman ini, pindahkan satu persatu ke apa ke buku Ibu. Kemudian pelajari perdalam lagi di luar PPG. Ya Bu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Supaya kita nanti misal bisa update, bisa menjadi guru PAI yang hebat. Jadi saya pikir demikian saja Ibu. Sehat-sehat terus. Salam santun dari saya. Amin. Kemudian sampaikan sama Ibu Balas, Ibu keluar dan sampaikan sama teman lain untuk masuk ke dalam kelas ini. Terima kasih Ibu. Iya, Pak. Masih, Pak.
Jangan lupa disimpan Bu ya rekamannya.